Nah, ini kan memang resiko menjadi seorang penceramah agama ketika dikaitkan dengan kelakuan, dengan moral, dengan akhlak, maka semua publik akan melihat itu. Apalagi di era digital ini, kalau katanya George Orwell itu kan ini panoptikon nih. Semua mata melihat. Dan apalagi urusan penceramah agama, maka dia akan diplototin terus. Yang terjadi di Mas Miftah ini kan publik kemudian memelototi kesalahan-kesalahannya. Kalau kehebatannya, kebenarannya itu sudah nggak dibahas sama orang. Nah, ini yang terjadi ketika moral sudah menjadi ukuran dan moral itu offside. Meskipun hanya memaki-maki, bukan hanya ya, memaki-maki tukang es teh. Nah, ini kemudian memancing persepsi publik dan respon publik yang luar biasa. Pendakwah yang juga utusan khusus Presiden Miftah Maulana Habibur Rahman alias Miftah tengah menjadi sorotan publik usai menghina dan mengolok-olok penjual es teh manis Sun Haji. Perbuatan Miftah itu bahkan sampai membuat Presiden Prabowo turun tangan dengan memberi teguran. Peristiwa olok-olok terjadi saat acara sholawatan di lapangan di Kabupaten Magelang. Ucapan Miftah pun sontak beredar viral dalam video tersebut. Video yang beredar itu merekam momen Miftah mengumpat ke penjual es teh. Dalam potongan video viral itu, terlihat awalnya Miftah bertanya dan melontarkan kata umpatan. Pernyataan Miftah itu pun lantas menuai sorotan dan kritikan. Bahkan pernyataan tersebut sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Ya kan ada yang bilang, wah, Pak Mas Miftah ini wali, gara-gara Sun Haji digoblok-goblokin oleh dia, banyak tawaran kan, umroh sekian, kasih duit sekian ratus juta, ada yang bantu, bahkan terakhir itu dia dibantu gerobak itu kan, es teh apa, Sun Haji kalau nggak salah itu kan, kayak gitu. Nah, lalu entah siapa yang bilang ini, apa followernya Miftah atau siapa gitu ya, apa daihatnya bilang, wah Miftah itu wali, ya kan seperti itu. Padahal tak kira wali beneran nggak? Wali murid. Atau kata Kiai Hasyim wali-wali daya. Enggak, maksudnya gini, kalau ini wali, kan kalau kita di pesantren tuh ada gium, la ya'riful wali ilal wali, ya kan? Tidak ada yang tahu seorang itu wali kecuali dia wali. Berarti yang Teguran Prabowo kepada Miftah disampaikan oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ia menegaskan Presiden Prabowo Subianto sangat menjunjung adab kepada siapapun. Prabowo pernah berpidato yang menyatakan sangat menghormati para pedagang kaki lima, petani, nelayan, serta semua orang yang bekerja keras keluar dari rumah mereka. Itu belakangan ini memang pada akhirnya ya sekali lagi ya soal industri itu tadi. Sekarang itu kan para penceramah itu lebih mengedepankan gimana caranya tampil jenaka itu, Pak Kiai Zaim. Jadi pada akhirnya substansi keilmuan agamanya itu jadi mengecil gitu. Jadi proses-proses tahlili, analisis yang disampaikan itu sekarang itu nggak laku, orang malah tidur. Nah, gimana caranya supaya orang itu bisa nonton? Akhirnya dia seperti stand up comedy memang. Nah, ini yang laku nih. Dan kalau udah laku, tarifnya tinggi. Ini pada akhirnya kembali kepada persoalan tarif gitu. Nah, ini saya tidak menuduh siapa-siapa, tapi pada akhirnya memang ya kembali kepada persoalan-persoalan industrialisasi di dalam dunia dakwah ini kan memang bukan hanya terjadi di sini, itu juga terjadi. Dan ketika dia beririsan dengan kepentingan-kepentingan pragmatis politik, pada akhirnya dia ini menjadi tunggangan-tunggangan politik. Nah, celakanya seperti Mas Miftah ini, dia menjadi seorang pejabat publik, utusan khusus presiden. Makin kenceng hantamannya ketika terjadi offside seperti ini. Hasan juga membeberkan kerja kabinet yang saat ini tengah berupaya meringankan beban masyarakat. Hasan mengatakan Prabowo sudah memberikan teguran kepada Miftah lewat Siskap Teddy Indrawijaya. Prabowo meminta Miftah meminta maaf langsung kepada Sun Haji. Hasan mengingatkan hal ini bisa menjadi pelajaran bagi semua unsur pemerintahan. Ia meminta semua pihak berhati-hati dalam berucap dan bersikap kepada masyarakat. Sing isong lucu itu cuma dua, gaya Surabaya Meduroan atau gaya Jogja. Gaya Jogja. Nah, Mas Miftah ini salah gitu. DE besar di sekitar Jogja. Lalu mencoba gaya Jawa Timuran. Nah, tapi kayaknya kurang piknik deh. Jadi kurang diajak piknik berarti. Kurang sering panjenengan itu. Kurang sering Madura. Kalau di Madura, Surabaya itu kan biasa. Kita ngomong lepas, keras, lucu, gitu. Tapi nggak nyakitin. Nah, itu nggak nyakitin. Nah, jadi contoh aja lah, ini yang paling sering kita dengar, kayak dulu ada tukang becak, lalu cuman antar ke jembatan merah gitu kan, istilahnya kan seperti itu. Nah, berapa gitu?
50.000, cek larangnya cak, terlalu mahal ini kan. Oh enggak pas, lalu kan cedek, ketok, kelihatan gitu kan. Lalu tukang becaknya ngomong, lah bulan juga ketok, bulan juga kelihatan. Iya. Baik, pemirsa masih bersama saya nih Serina Hanifah. Iya, Bi. Cocok buatan Beb. Ngomong ngono, cepet. Pondok ora iki paling tidak karo kuburan. Tangan aja sih. Suarane enake kaya ngono. Apa meneh desane iya. Ayo, Mbak. Kula polos lho Gus. Oh, alah rupamu kaya ngono polos. Api. Tapi santai, enggak, dia memang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iyalah bener. Selamat ngomong polos. Ayo dong. Bib nanti foto ya Bib. Yo, keren baik. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan sholawatnya? Apa rasa aku lah bukuku lah wis oke lah Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem. Oh, bikin adem. Orangnya bikin adem. Oh, tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran ya dites. Iya. Miftah Maulana Habibur Rahman atau dikenal Miftah beberapa hari terakhir menjadi sorotan publik lantaran pernyataannya yang mengundang kontroversi. Usai ramai mengolok-olok penjual es teh keliling, video-video lama Miftah kembali viral saat ia diduga melakukan pelecehan seksual secara verbal terhadap wanita di sebuah acara sholawatan. Dalam video itu, Miftah ditemani Zaidan di sebelahnya. Dalam video viral tersebut, salah satu peserta wanita itu diberikan kesempatan berbicara untuk mengomentari sholawatan Miftah bersama Zaidan. Baik, pemirsa masih bersama saya nih Serina Hanifah. Iya, Bi. Cocok buatan Beb. Ngomong ngono, cepet. Pondok ora iki paling tidak karo kuburan. Tangan aja sih. Suarane enake kaya ngono. Apa meneh desane iya. Ayo, Mbak. Kula polos lho Gus. Oh, alah rupamu kaya ngono polos. Api. Tapi santai, dia memang polos. Cowok itu memang suka dengan cewek yang polos, baik polos pikirannya maupun polos busananya. Iyalah bener. Selamat ngomong polos. Ayo dong. Bib nanti foto ya Bib. Yo, keren baik. Apa kesanmu terhadap Habib Zaidan dengan sholawatnya? Apa rasa aku lah bukuku lah wis oke lah Habib Zaidan lah urung. Apa kesanmu? Bikin adem. Oh, bikin adem. Orangnya bikin adem. Oh, tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran ya dites. Iya. Awalnya, salah satu peserta wanita yang bercita-cita ingin menjadi penyiar itu menirukan gaya seorang penyiar. Miftah pun menanggapinya dengan ucapan yang mengarah ke arah seksual. Mendengar pernyataan yang mengarah ke arah seksual tersebut, peserta wanita itu mengatakan bahwa dirinya polos. Miftah pun membalasnya dengan menyinggung soal busana wanita. Candaan Miftah di sebuah acara keagamaan ke arah pelecehan seksual secara verbal itu membuat netizen geram. Hal itu pun banjir komentar hujatan. Bayangkan misalnya, kalau Pak Prabowo akhirnya minta supaya jangan mengundurkan diri. Nggak ada soal, nggak ada problem nilai di situ. Yang jadi problem nilai kalau Gus Miftah mengatakan oke, saya terima permintaan Pak Prabowo. Di situ baru ada problem etik. Karena orang akan nilai kepentingan politik mengalahkan kepentingan moral. Kan itu soalnya kan. Jadi itu dasar kenapa kita mesti selalu kasih argumen di balik posisi-posisi kita tuh. Siapa yang mau bertaruh? Gus Miftah akan diminta oleh Prabowo untuk tinggal dan dia akan bilang saya memenuhi permintaan Pak Prabowo. Nah itu jadi busuk. Karena dia udah ambil the highest of public ethics, itu mundur. Udah. Tidak boleh dibujuk lagi. Kalau mau dibujuk, diuji lagi moralnya. Oh, jabatan itu penting, nanti akan ada jabatan baru diberi pada dia. Harusnya Gus Miftah bilang, saya merasa bersalah dan saya tidak mau lagi diminta dalam jabatan apapun. Itu yang namanya kemakrifatan maksimal. Udah dapat nggak dalilnya? Pengamat Rocky Gerung memberikan ulasan menarik terkait kasus Miftah Habibur Rahman yang sedang viral di masyarakat. Ia mengatakan, saat Miftah mengundurkan diri, ada demonstrasi kecil yang dilakukan oleh sekelompok orang yang meminta agar Presiden Prabowo Subianto menolak pengunduran diri Miftah. Namun menurut Rocky Gerung, jika Prabowo akhirnya menolak pengunduran diri Miftah, itu tidak menjadi masalah. Namun seumpama akhirnya Miftah menerima jabatan dari Prabowo, itu yang menjadi masalah karena kepentingan politik mengalahkan kepentingan etis. Di dalam kasus ini juga ada patriarkisme. Gus Miftah
secara tidak sadar di pikirannya, dalam pikirannya ada stok patriarki itu. Buat siapa? Yang nilai siapa itu? Ya bukan umatnya yang udah biasa dibercandain, tetapi bagi mereka spektakel ini, mereka yang menonton melihat bahwa oh ada patriarkisme, ada feodalisme ya pada Gus Miftah ya. Itu yang menimbulkan heboh sebetulnya tuh. Secara teoritis begitu tuh. Ada misoginisme ketika menghina perempuan itu kan. Jadi kita juga hidup di dalam komunitarian ethics yang tidak mungkin kita bahas satu persatu. Oh ini nggak cocok di situ, ini cuma dicocok. Kan nggak bisa kita bilang bahwa ya itu yang tidak ada di situ ya jangan komentar. Lo itu public sphere. Kalau begitu, bahkan kalau Gus Miftah hanya bicara pada 2 orang, direkam oleh satu stasiun TV, Gus Miftah tahu dia bicara ke seluruh Indonesia, kan itu mesti datang automatically dari dalam stok pikirannya kan tuh. Jadi itu intinya tuh. Masyarakat akan bertanya-tanya, Miftah yang telah mengundurkan diri dari jabatan utusan presiden patut menjadi contoh bagi pejabat yang lain. Namun saat akhirnya ia menerima kembali jabatan tersebut, itu yang akan menjadi problem. Selain itu, Rocky Gerung juga menyoroti isi ceramah Miftah, karena menurutnya, dalam setiap ceramah Miftah, banyak sekali patriarkis, feodalisme, dan juga misoginis. Mungkin bagi jamaahnya biasa saja, namun bagi orang yang mengetahui, hal tersebut akan sangat bermasalah. Yang ketiga adalah soal di belakang ini ada semacam kultur besar kita yang harus kita mulai papas, yaitu kita tidak punya semacam komunitas yang mengolah argumen itu. Community of thought, argumentative society. Akibatnya yang muncul duluan kemarahan itu. Sebelum menganalisa udah marah itu, karena nggak mampu berargumentasi. Saya kasih contoh agak cepat-cepat nih. Suatu waktu di Amerika ada heboh, kira-kira sejenis tuh. Rektor Harvard University namanya Lawrence Summers. Lawrence Summers ini sebelum jadi rektor Harvard, dia adalah menteri keuangannya Bill Clinton. Dia pensiun, selesai, dia jadi rektor di Harvard University, presiden Harvard University, namanya rektor. Ini orang ahli matematik, bikin riset tentang hubungan variabel untuk melihat efisiensi itu. Satu waktu dia berkomentar begini, ada dosennya di Harvard yang mungkin mau nulis disertasi atau mengambil profesor, dia bilang begini, perempuan itu tidak mampu berpikir matematikally. Lalu heboh di Amerika. Kalimat perempuan tidak mampu berpikir matematik. Sebelum dia terangkan bahwa dalam riset genetik memang laki-laki itu 10% di atas perempuan di dalam bidang matematik itu. Tetapi komunitas feminis Amerika tahu bahwa ini atau merumuskan bahwa ini adalah misoginis, membenci perempuan yang mau jadi ahli matematik. Kenapa begitu? Karena ada komunitarian ethics, bahwa jangan sekali-sekali ucapkan sesuatu dengan berbasis gender. Walaupun itu riset akademis, karena riset akademis tidak pernah final. Riset berikutnya bisa menerangkan bahwa laki-laki itu tidak punya kemampuan untuk menghasilkan kecerdasan bertahan, survive, karena hanya rahim perempuan.